dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Agis Naika Saswita dengan NIM akhir 133 sebagai moderator dalam presentasi kelompok 9 dengan judul Menelusuri Konsep Kesehatan Mental menurut Imam Al-Ghazali. Sebelumnya, izinkan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Saya Habib Asyidiki dengan NIM akhir 046. Saya Muhammad Fitra Afrizal Arifin dengan NIM akhir 069. Sebelumnya, nama saya Agis Naika Saswita dengan NIM akhir 133. Baik, berikutnya kita mulai ke sesi 1 yaitu pemaparan materi. Saya persilakan rekan saya untuk memaparkan materi. Next. Untuk PPT-nya bisa di next. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Di tengah tantangan modern seperti stres dan depresi, berbagai pendekatan termasuk spiritual digunakan untuk mengatasinya. Islam sebagai agama holistik telah lama menaruh perhatian pada aspek kejiwaan dan Imam Al-Ghazali menjadi salah satu tokoh utama yang membahas kesehatan mental dalam perspektif Islam melalui karyanya Ihya Ulumuddin. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara hati, nafsu, dan akal sebagai indikator jiwa yang sehat. Konsep ini hanya menyentuh aspek emosional, tapi juga spiritual dan moral. Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji pemikiran Al-Ghazali tentang kesehatan mental dan relevansinya dalam menghadapi tantangan jiwa di era modern. Next. Bisa next. Bisa di next PPT-nya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Imam Al-Ghazali melihat kesehatan mental. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, apa ciri-ciri jiwa yang sehat. Yang ketiga, bagaimana konsep kesehatan mental Al-Ghazali dapat digunakan dalam bidang kesehatan mental modern. Next. Tinjauan teori. Yang pertama, definisi kesehatan mental, yaitu menurut WHO dan psikologi modern, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu mampu mengelola stres, berpikir logis, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada lingkungan. Kesehatan ini dapat mencapai kesehatan keseimbangan emosional, kognitif, sosial, dan spiritual yang mendukung kemampuan beradaptasi dan mengatasi kesulitan hidup. Next. Yang kedua, perspektif Islam. Dalam Islam, kesehatan mental mencakup aspek spiritual dan emosional, ditandai dengan pendekatan kepada Allah, kemampuan mengendalikan nafsu, dan menjauhi penyakit hati. Kesehatan jiwa dicapai melalui ibadah, zikir, dan ketaatan dengan fokus pada keseimbangan jasmani rohani dan kesadaran akan tujuan hidup sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Biografi singkat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah ulama, filsuf, dan sufi terkemuka asal Tus, Persia. Ia menimba ilmu di bawah Imam Al-Juwaini dan menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah, Baghdad. Setelah mengalami krisis spiritual, ia meninggalkan akademik dan mendalami tasawuf. Dalam perjalanannya, ia menulis Ihya Ulumuddin serta karya penting lainnya seperti Maqasid Al-Falasifah, Al-Munqidh min Al-Dalal, dan Tahafudz Al-Falasifah. Next. Konsep jiwa dan akal dalam pemikiran Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, struktur kejiwaan manusia terdiri dari nafs, qalb, akal, dan ruh yang harus bekerja selaras untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Nafs adalah sumber hawa nafsu, qalb pusat kesadaran moral, akal alat memahami kebenaran, dan ruh merupakan unsur ilahiyah dari Allah. Ia juga menyoroti penyakit hati seperti hasad, ujub, riya, dan takabur sebagai sumber kegelisahan jiwa yang dapat disembuhkan melalui introspeksi, taubat, zikir, latihan batin, dan pendekatan spiritual kepada Allah. Next.
Selanjutnya akan Baik, disampaikan dari rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah konsep kesehatan mental menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah indikator jiwa yang sehat. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa indikator dari jiwa yang sehat. Yang pertama yaitu keseimbangan jasmani dan rohani. Kesehatan mental tercapai jika kebutuhan fisik dan spiritual terpenuhi secara proporsional. Al-Ghazali menekankan bahwa fokus yang berlebihan pada kebutuhan jasmani tanpa adanya pemenuhan spiritual dapat menyebabkan ketidakseimbangan jiwa. Yang kedua, yaitu kemampuan mengendalikan nafsu dan emosi. Mengelola nafsu seperti amarah dan keserakahan adalah kunci kesehatan jiwa. Jiwa yang sehat mampu menahan dorongan negatif dan hidup dalam kesadaran serta kebijaksanaan. Hal ini dapat menciptakan kedamaian batin dan keseimbangan hidup. Next. Yang berikutnya yaitu penyebab gangguan mental. Menurut Imam Al-Ghazali, gangguan mental dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan spiritual, terutama karena dua faktor utama. Yang pertama yaitu penyakit hati. Hasad atau iri, ria atau pamer, takabur atau sombong, dan ujub atau bangga diri adalah gangguan spiritual yang merusak ketenangan batin dan memicu gangguan mental seperti kecemasan dan stres. Penyakit ini timbul dari dorongan ego dan keinginan duniawi manusia. Yang kedua, yaitu jauh dari Allah dan lemahnya iman. Ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ia kehilangan makna hidup dan merasa kosong secara batin. Hal ini dapat memunculkan rasa cemas, bingung, dan depresi. Al-Ghazali menegaskan bahwa kedekatan dengan Allah adalah kunci utama kesehatan mental sejati. Next. Berikutnya yaitu upaya penyembuhan dan pendekatan upaya penyembuhan jiwa. Imam Al-Ghazali menawarkan penyembuhan jiwa melalui pendekatan spiritual yang mencakup yang pertama yaitu taubat, yaitu membersihkan hati dari dosa dengan penyesalan yang tulus dan perubahan perilaku atau taubat nasuha. Yang kedua yaitu zikir dengan mengingat Allah dengan penuh kesadaran untuk menenangkan hati dan mengatasi kecemasan. Yang ketiga yaitu muhasabah, yaitu introspeksi diri untuk mengenali kesalahan, memperbaiki diri, dan menumbuhkan ketenangan batin. Yang keempat yaitu riyadah al-nafs, yaitu latihan spiritual seperti puasa, sholat malam, dan hidup sederhana untuk mengendalikan nafsu dan memperkuat jiwa. Dan yang terakhir yaitu pembinaan spiritual dan pendidikan moral, yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak sejati sejak dini guna mencegah gangguan mental dan membentuk kepribadian yang seimbang secara spiritual. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya ada relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap isu kesehatan mental kontemporer. Beberapa isu tersebut yang relevan hingga saat ini adalah pendekatan spiritual dan terapi modern, di mana pemikiran Al-Ghazali relevan karena menawarkan pendekatan holistik yang melengkapi terapi modern seperti CBT dengan dimensi spiritual dan moral. Berikutnya ada psikoterapi Islam sebagai pendekatan integratif. Psikoterapi Islam memadukan psikologi modern dengan ajaran Islam, mengadopsi konsep Imam Al-Ghazali melalui metode seperti ruqyah, zikir, dan musabah yang lebih menyentuh aspek spiritualnya. Dan terakhir, ada nilai-nilai Imam Al-Ghazali dan kesehatan mental masa kini, seperti nilai ikhlas, sabar, dan tawakal, penting untuk memperkuat ketahanan mental, baik itu oleh remaja maupun yang sudah dewasa dalam menghadapi krisis identitas dan tekanan hidup di zaman modern ini. Next. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali memberikan pandangan holistik tentang kesehatan mental yang mencakup aspek seperti intelektual, spiritual, moral, dan emosional. Keseimbangan seperti akal, nafsu, dan hati yang diajarkannya sejalan dengan tujuan hidup yang bermakna dan tenang. Pemikirannya yang relevan hingga saat ini baik untuk digunakan individu muslim maupun dalam pengembangan terapi dan konseling berbasis nilai Islam. Next. Berikut adalah daftar pustaka tempat kelompok kami mencari sumber informasi terkait pemikiran Imam Al-Ghazali. Teman-teman bisa
melihatnya sendiri apabila ingin mendalaminya. Next. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman yang memiliki pertanyaan bisa mengangkat tangan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Baik, saya persilahkan Aisyah Hanggung untuk bertanya terlebih dahulu. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Nur Aulia dengan NIM akhir 067. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana relevansi konsep kesehatan mental Al-Ghazali terhadap isu kesehatan mental kontemporer? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung dulu. Selanjutnya, silakan Intan Rosenia untuk bertanya. Izin bertanya, mengapa Imam Al-Ghazali menganggap penyakit hati sebagai akar gangguan mental dan bagaimana konsep ini relevan dengan tantangan kehidupan modern? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan bagi kelompok saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, untuk Mbak Aisyah, bagaimana relevansi konsep kesehatan mental Imam Al-Ghazali terhadap isu kesehatan mental kontemporer? Dalam hal ini, konsep kesehatan mental menurut Imam Ghazali yang sangat relevan hingga saat ini ya dalam menghadapi tantangan kesehatan mental saat ini seperti pendekatannya yang holistik. Dalam hal ini menggabungkan dimensi spiritual, psikologis, dan moral, dan menawarkan solusi yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan terapi modern yang cenderung lebih sekuler dan fokus pada satu hal. Konsep-konsepnya yang seperti musabah, zikir, dan taubat sangat cocok untuk dikombinasikan dengan psikoterapi kontemporer dalam membentuk terapi integratif Islam yang efektif untuk kalangan muslim ya Mbak. Karena saat ini itu banyak sekali masalah tentang kesehatan mental dan lain-lainnya, terutama di kalangan remaja. Apakah bisa menjawab Mbak Aisyah? Sudah bisa, terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Intan Rosenia, yaitu mengapa Imam Al-Ghazali menganggap penyakit hati sebagai akar gangguan mental dan bagaimana konsep ini relevan dengan tantangan kehidupan modern. Jadi yang pertama, kenapa Imam Al-Ghazali itu meyakini bahwa penyakit hati seperti hasad, ujub, riya, dan takabur itu dapat menjadi sumber utama kegelisahan dan gangguan mental. Karena dalam pandangan beliau, gangguan psikologis itu muncul bukan semata karena tekanan eksternal, melainkan juga dapat karena hati yang tidak bersih dan jauh dari nilai-nilai spiritual. Dan di era modern, tantangan seperti persaingan sosial, budaya konsumtif, dan krisis eksistensial sangat mudah menimbulkan penyakit hati kita masing-masing. Contohnya yaitu di media sosial misalnya, kita pasti sering menjadi terpicu untuk memiliki sifat riya dan iri hati, dan itu jika tidak terkendalikan dapat berpotensi menimbulkan rasa cemas, stres, bahkan depresi. Karena hal itu, konsep Al-Ghazali tetap relevan sebagai pendekatan yang introspektif dan preventif dalam menghadapi gangguan kejiwaan di masa kini atau masa kita sekarang ini, yaitu melalui pembersihan hati dan penguatan spiritualitas. Apa bisa diterima? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi yang terakhir yaitu penutup, demikian presentasi dari kelompok 9. Saya selaku moderator dari kelompok ini, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.